Suasana di ruangan terasa berat. 31 Maret 2025. Hotel Stanford di Seoul dipenuhi wartawan, namun bukan seperti biasanya. Kali ini berbeda. Keseriusan tergambar di wajah setiap orang. Kim Soo-hyun, aktor kesayangan bangsa, akan memberikan pernyataan tentang skandal yang telah mengguncang negara. Bisikan-bisikan mengiringi langkahnya menuju podium. Wajahnya tampak lelah, tidak seperti pria berusia 37 tahun. Di sampingnya, seorang pengacara berdiri tegak bagai pengawal di tengah badai spekulasi. Keheningan menyelimuti ruangan, penuh dengan antisipasi. Soo-hyun menatap lautan wajah di hadapannya, sorot matanya sulit diartikan. Apakah itu ketakutan, penolakan, atau kesedihan yang mendalam? Ia membetulkan posisi mikrofon, decitan logamnya terdengar nyaring di tengah keheningan, dan mulai berbicara. Suaranya, yang biasanya penuh semangat, kini terdengar tercekat. Setiap kata seakan sulit diucapkan. Soo-hyun memulai dengan mengonfirmasi hubungan yang menjadi sumber spekulasi. Dia mengakui berpacaran dengan Kim Se-ron. Suara napas tercekat terdengar di seluruh ruangan, gelombang keterkejutan meskipun rumor telah beredar selama berminggu-minggu. Namun, kata-kata berikutnya membuat ruangan menjadi gempar. Dia menjelaskan lini masa hubungan mereka. Hubungan mereka, katanya, dimulai pada tahun 2019 dan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Hubungan biasa antara dua aktor yang menjalani kehidupan dunia hiburan Korea yang kompleks. Kata-katanya terukur, dipilih dengan hati-hati. Dia berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, percakapan larut malam tentang naskah dan ketenaran. Dia menggambarkan cinta yang lahir dari hasrat yang sama, hubungan yang terjalin di tengah tuntutan karier mereka. Namun, bayang-bayang tuduhan masih membayangi kata-katanya. Dia sedang membahas hal yang tak terucapkan, tuduhan bahwa hubungan mereka dimulai ketika Se-ron masih remaja. Tuduhan yang dipicu oleh opini publik yang seringkali kejam, sangat memberatkan dan mengejutkan. Institut Garosero, kanal YouTube yang dikenal dengan klaim-klaim skandalnya tentang industri hiburan Korea, telah merilis serangkaian video. Video-video ini, yang tersebar luas di media sosial, menuduh bahwa hubungan Soo-hyun dan Se-ron dimulai sejak tahun 2016. Saat itu, Se-ron baru berusia 16 tahun. Video-video tersebut berisi foto-foto buram dan tangkapan layar dari apa yang disebut sebagai pesan teks antara kedua aktor mengguncang negara. Yang memperkeruh suasana adalah pernyataan dari keluarga Se-ron. Mereka mengaku memiliki bukti, foto, pesan, riwayat obrolan yang menguatkan lini masa yang disajikan oleh Institut Garosero. Tuduhan ini menggambarkan gambaran yang mengganggu, yang mengancam citra Soo-hyun yang telah dibangun dengan cermat. Suara Soo-hyun, meskipun tercekat, terdengar penuh kekuatan saat menjawab tuduhan tersebut secara langsung. Dia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Tatapannya tak goyah saat dia menatap langsung ke kamera yang menyiarkan konferensi pers tersebut ke jutaan orang di seluruh dunia. Dia menyebut bukti-bukti itu palsu, upaya putus asa untuk mencemarkan nama baiknya dan menghancurkan kariernya. Suaranya, meskipun dipenuhi amarah, terdengar bergetar saat dia mengucapkan kata pedofil. Dia berbicara tentang rasa sakit dan penghinaan yang disebabkan oleh tuduhan ini. Dia berbicara tentang malam-malam tanpa tidur, ketakutan yang terus-menerus, perasaan diburu oleh musuh yang tak terlihat. Dia berbicara tentang dampak skandal ini terhadap keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang dicintainya. Kata-katanya yang jujur dan berani menggambarkan seorang pria yang berjuang untuk reputasinya, kewarasannya. Bagian kelima, bayang-bayang kehilangan. Kematian Kim Se-ron yang terlalu cepat membayangi proses persidangan. Kematiannya pada 16 Februari 2025 telah mengguncang negara. Dia baru berusia 24 tahun. Kariernya yang menjanjikan terhenti secara tragis. Situasi seputar kematiannya, meskipun secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri, tetap diselimuti misteri. Beberapa orang berbisik bahwa tekanan skandal, pengawasan media yang tak henti-hentinya, dan kebencian online telah mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya. Yang lain menunjuk pada masalahnya dengan insiden di UI pada tahun 2022, sebuah insiden yang telah mencoreng namanya yang sedang naik daun. Terlepas dari alasannya, ketidakhadirannya sangat terasa di ruangan itu.
Konferensi pers juga mengungkap insiden-insiden masa lalu yang, meskipun tampak tidak penting pada saat itu, kini memiliki makna baru yang meresahkan. Para wartawan yang haus akan informasi menemukan foto yang diunggah Sehron di media sosial saat penayangan Queen of Tears, salah satu drama terbaru Soo-hyun. Foto itu, yang segera dihapus, menunjukkan kedua aktor bersama. Senyum mereka menunjukkan kedekatan yang bertentangan dengan pernyataan publik mereka bahwa mereka hanyalah rekan kerja. Pada saat itu, Soo-hyun menganggap foto itu tidak berbahaya, hanya foto biasa antara teman. Dia mengaku telah meminta Sehron untuk menghapusnya, agar drama tersebut tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Kini, di bawah sorotan tajam tuduhan tersebut, foto itu seolah menceritakan kisah yang berbeda. Itu adalah petunjuk, isyarat dari sesuatu yang lebih, hubungan yang lebih dalam dari yang disadari siapapun. Menambah lapisan kerumitan pada jaring tuduhan yang sudah kusut adalah tuduhan tekanan dari agensi. Beredar rumor bahwa gold medalist, agensi Sehron, telah menekannya untuk tetap diam tentang hubungan tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa agensi, karena takut skandal tersebut akan merusak karier kedua aktor, telah memaksa Sehron untuk melindungi Soo-hyun, yang secara efektif membungkamnya. Soo-hyun dengan keras membantah tuduhan ini. Suaranya meninggi karena marah saat dia membela agensinya dan tindakannya sendiri. Dia mengungkapkan potongan rekaman panggilan telepon, percakapan antara Sehron dan perwakilan dari gold medalist. Percakapan itu, meskipun singkat, menunjukkan bahwa Sehron diberi cukup waktu dan ruang untuk menanggapi tuduhan tersebut, bahwa dia tidak dipaksa atau dibungkam. Skandal tersebut telah menghancurkan karier Soo-hyun. Merek-merek yang telah didukungnya selama bertahun-tahun, termasuk rumah mode mewah Prada dan raksasa kosmetik Dinto, memutuskan hubungan dengan aktor tersebut. Wajahnya, yang dulu ada di mana-mana di papan reklame dan sampul majalah, lenyap dalam semalam. Proyek Disney Plus yang sangat dinantikan, sebuah drama sejarah yang menjanjikan untuk semakin mengukuhkan ketenaran globalnya, ditunda tanpa batas waktu. Dampak finansialnya sangat signifikan, tetapi kerusakan pada reputasinya, citranya yang dibangun dengan hati-hati, tak terukur. Skandal tersebut telah mencoreng citra pria idaman, aktor menawan dan berbakat yang telah merebut hati jutaan orang. Dengan suara yang dipenuhi emosi, Soo-hyun mengumumkan keputusannya untuk mengambil tindakan hukum. Dia menuntut Institut Garosero meminta pertanggungjawaban mereka atas penyebaran informasi yang salah dan kerusakan yang ditimbulkannya. Dia juga mengambil tindakan hukum terhadap keluarga Sehron, menuduh mereka melakukan pencemaran nama baik dan tekanan emosional. Saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan dan akan menerima kritik apapun untuk itu. Katanya, suaranya tegas, meskipun tangannya gemetar. Tetapi, saya tidak dapat bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Bagi orang-orang yang masih percaya pada saya ingin meluruskan semuanya. Dengan kata-kata itu, dia mengakhiri konferensi pers, meninggalkan ruangan yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab dan sebuah bangsa yang bergulat dengan beban kata-katanya.